Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Bagaimana keadaannya sore hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah capek, Pak. Ya, apa gimana? Saya Capek, ini Pak. capek. Iya, saya ini juga capek nih. Dari pagi tadi sampai sekarang baru beres nih kegiatan di kampus. Ada beberapa tamu dan sebagainya. Jadi kalau datang ke kampus gitu banyak kegiatannya. Jadi mohon maaf juga ini terlambat karena ya itu tadi ya ada tamu, diskusi dan sebagainya sampai baru bisa jam berapa nih? 16.39 ya, janjinya jam 16 tadi. Mudah-mudahan saudara semua tidak kecewa ya. Tapi kita akan kuliahnya nanti sampai jam 18 atau jam 9 malam juga nggak apa-apa. Sekuatnya adik-adik lah semuanya kuliahnya. Sampai jam 11 malam juga kalau kuat. Begitu ya. Baik, saudara sekalian, saya lihat di sini sudah hadir Neng Audi, cakep sekali ya dengan kerudung coklat ya hari. Kerudungnya coklat gitu ya. Krem, Pak. Krem, oh iya krem. Kemudian Mbak Grace, ini di Medan ya Mbak Grace? Enggak, Pak, di Aceh Tenggara, Pak. Oh iya, di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, jadi Aceh Tenggara sebelah sini berarti pantai ya, dekat pantai atau gimana itu? Aceh Tenggara itu. Enggak ada pantai ini, Pak. Oh, nggak ada pantai. Tepatnya apa kotanya? Kutajane, Pak. Kutacane. Oh, Kutacane ya. Yang sering itu dengar dan sering dimakan adalah kue cane. Kue cane ya. Mungkin kue cane berasal dari Kutacane. Gitu ya. Bukan, Pak. Bukan Dari ya? India, bukan, Pak. Bukan ya. Kalau dari Kutacane nanti kalau Grace datang ke Bandung nanti ya bawalah oleh-olehnya untuk teman-teman semua kue. Oke, Pak, siap. Kutacane. Pisang sale ya, Pak. Ya, Pisang sale. Oh, pisang sale. Ya. Pisang sale. Oke. Di Bandung juga ada, tapi kalau Kutacane pasti beda pisangnya ya. Ya, Pak. Ya, kemudian ada Siti Anindita ya. Sehat semuanya. Rana, Alivia, Naufal, Salwa, Fadila, Mbak Indri. Ya, Mbak Indri dari mana ini? Saya lupa lagi ya Mbak Indri. Medan, Pak. Oh iya, Medan ya. Medan. Udah lama nggak ke kota Medan ini. Rindu sama kota Medan. Rindu sama ucok durian ini. Ya. Ucok durian ya. Kemudian Mas Fatur Rahman. Tindak pundi Mas? Jawa ini ngendi? Saking ngendi Mas? Fatur Rahman. Bukan dari Jawa, Pak. Wah, namanya Muhammad Fatur Rahman. Dari mana? Dari Mas? Sumedang, Pak. Dari Sumedang, Pak. Sumedang. Waduh, dekat ini. Nanti kalau sudah kumpul di kampus ya, Mas Fatur Rahman itu akan bawa tahu Sumedang. Yang spesial. Siap, Pak. Untuk teman-temannya satu kampus, jangan lupa ya. Tahu Sumedang. Siap, Pak. Ya. Fajar Nur Fadilah. Dari mana nih, Mas? Dari Ciamis, Pak. Wah, Ciamis. Oke. Giva, Mbak Giva ya. Kemudian Mas Solahuddin. Ya. Solahuddin. Mas Faiz. Kemudian Mbak Astri, Mbak Anissa, Mbak Putri, Sekina, dan Mas Ken ini ya. Ken Alivia, cewek apa cowok ini? Ken ini. Cowok ya? Mbak atau Mas? Cewek, Pak. Oh, cewek ya. Sorry. Namanya keren sekali. Ken Alivia. Ya, dari mana Mbak Ken? Saya dari Medan, Pak. Oh, orang Medan ya. Udah. Kalau begitu ya, bisa kasih pantun nggak sedikit? Jalan-jalan ke kota Medan, makan durian di tengah jalan.
Terus lanjutin. Tapi yang terkenal pantun di Medan tuh gini Pak. Ah, coba. Ua makan salak, pala awak gitu. Wow, keren kali ya. Keren kali, ngeri kali pantunnya. Pantun ngeri kali itu. Oh ya, uak makan pala. Ua makan salak Pak. Salak. Uak makan pala kan? Makan pala ya? Salak. Palak. Salak. Oh salah. Salak Pak, bukan salak. Uak makan salak. Terus? Pala awak. Pala itu artinya marah gitu. Oh, gitu ya. Noval ya, Mas Noval ya. Mas Noval ini rambutnya keren ya, seperti artis Korea ya. Korea. Kemudian Faiz sudah tadi, Asri, Anissa ya, sama Putri, Sekina. Mbak Putri ini dari mana nih, Mbak Putri Sekina nih? Asal-muasalnya? Dari Jambi, Pak. Oh, orang Jambi. Oke, orang Jambi ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari. Kalau di Bandung ini hujan baru turun, ya. Nggak tahu kalau di kota adik-adik semua sekarang ini bagaimana. Kalau di Kota Cani gimana nih? Hujan apa panas, Grace? Panas, Pak. Panas ya? Iya, saya tertarik background Grace itu apa itu tulisannya itu ya? Keren banget itu. Oh, dapat background dari mana nih, Chris? Kiss, ada kiss pula di situ ya. Kiss atau kill atau apa itu? Atau KKN? Kalau Mbak Rana selalu dengan bonekanya, boneka sayang, ya. Oke, lucu bonekanya ya. Seperti kerudungnya putih, bonekanya juga putih. Itu di matchingin ya sama boneka, ya. Oke, bagus-bagus. Sementara Mbak Giva lagi liburan di pinggir pantai itu ya, Mbak Giva ya. Giva Nur Sapitri lagi liburan pinggir pantai. Oke, selamat menikmati liburan. Sambil kuliah. Ini kehebatan kuliah online itu bisa sambil liburan. Jadi di mana saja saudara di penjuru dunia sambil liburan bisa ikut kuliah. Itu kehebatan kuliah online. Ini kita manfaatkan sebelum nanti insya Allah tahun depan sudah offline, ya nanti adik-adik semua tidak bisa lagi sambil liburan kuliah. Nah, mumpung belum offline ini ya udah manfaatkan kuliah sambil liburan. Kuliah sambil tiduran gitu ya, kuliah cuman pakai celana pendek gitu ya, atau pakai sarung nggak boleh, di atas rapi, di bawah berantakan, no problem. Kalau sudah datang ke kampus nggak bisa, harus rapi nanti ya. Oke, baik, itu pembukaan sedikit ya untuk pemanasan hari ini. Kita diskusikan topik hari ini tentang inventory classification. Nanti saya upload di VL ya. Tadi belum sempat ngupload di VL ini ya. Sudah bisa dilihat ya, adik-adik sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Judulnya inventory classification. Sebelumnya minggu lalu kita bahas tentang logistik, supply chain, kemudian apa itu definisi inventory, kalau dalam konteks logistik dan supply chain, inventory itu berada di mana. Mungkin saya ulangi lagi aja nih, Mbak Rana, kalau inventory itu ya, ada di inbound atau outbound logistik? Inbound. Inbound, di inbound saja ya, irit itu Mbak Rana. Kalau Mbak Putri, Sekina, ada di inbound atau outbound? Iya, Pak. Di mana, Mbak? Di mana? Outbound. Satu di inbound, satu di outbound. Cocok lah itu. Yang benarnya adalah Inbound, Pak. Inbound, Pak. Inbound nggak sih, Pak? Ken Alif. Inbound, Pak. Ken Alif ada di mana? Ada di Inbound dan outbound ya, Pak? Ada di mana, Ken?
Di outbound. Di Di outbound. outbound, Pak. Oh, di outbound. Ya, mungkin bisa dilengkapi. Siti, ada di mana Siti? Di inbound, Pak. Di inbound. Nah, udahlah ini terakhir Faiz nih. Ayo Faiz, ada di mana nih? Inventory itu. Di dua-duanya, Pak. Ah, itu dia. Faiz ya. Dua-duanya. Jadi kalau Faiz ini disuruh milih mau yang rambut panjang apa rambut pendek, dua-duanya dipilih. Ya. Nah, kiri kanan oke gitu ya Faiz ya. Ya, itu betul. Jadi jawabannya adalah di inbound dan outbound. Silakan dibuka lagi slide-nya ya. Silakan dibuka lagi slide-nya, ada di inbound. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita ingin diskusikan di tahap awal ini terkait dengan inventory problem classification. Pengklasifikasian masalah atau permasalahan persediaan. Inventory maksudnya bisa kita golong-golongkan atau classification terhadap beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah repetitiveness. Repetitiveness. Nah, ngomongnya juga sudah sulit ya. Repetitiveness. Apa itu repetitiveness? Repetitif, sering dengar kan? Repetitif. Ya, repetitif kalau kata-kata repetitif. Nah, repetitiveness itu adalah di inventory decision, keputusan inventory refer to the frequency of order. Itu yang maksud dengan repetitif. Artinya keputusan tentang inventory itu dikaitkan dengan frekuensi pemesanan. Ya, kalau kita bicara tentang apa itu repetitive inventory, itu artinya kita ordernya berapa kali, keputusannya, frekuensinya berapa kali. Nah, apa saja? Yang pertama, ada yang namanya single order. Cuman sekali pesan saja. Kan tadi kan frekuensi berapa kali begitu ya, Indri ya. Nah, berapa kali? Kalau Indri makan satu hari berapa kali? Frekuensi. 2 kali, Pak. Ah, 5 kali? Ya. 2 kali. Oh, 10 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, 2 kali ya. 2 kali Indri ya. Ya, Pak. 2 apa 3? 2, Pak. 2. Kalau pagi sarapan saja ya. Sarapan. Kalau siang itu makan nasi sama lauk pauk, malam makan nasi sama lauk. Tapi kalau pagi makan lontong Indri itu. Lontong, mie ayam. Jadi nggak terkategorikan makan. Cuman 2 kali itu kalau siang dan malam aja makan nasi. Kalau paginya itu makan lontong sama mie ayam tidak dikategorikan makan ya Indri ya. Nah, jadi frekuensi makannya 2 kali. Berbeda dengan Audi. Kalau Audi itu makannya cuma 1 hari 1 kali ya Audi ya. Nah, karena itu kelihatan ramping dari sini nih. Kok ramping sekali Audi ini karena kurang makan ternyata. Diet itu ya, program diet. Baik. Apa yang single order? Itu artinya apa? Placed once. And it is not repeated. Hanya 1 kali dan tidak pernah memesan kembali. At any rate regularly. Jadi di sini yang maksudnya begini, hanya 1 kali saja pemesanannya. Contohnya, jadi single order itu apa? Bahasa simpelnya hanya 1 kali dipesan. Tidak pernah 2 kali pesan. Berbeda dengan kita pesan makanan lewat GoFood, Shopee Food kan berkali-kali ya. Kalau ini cuma 1 kali. Apa itu? Yaitu material for the construction, material untuk konstruksi misalkan pabrik, gedung, kemudian catered food served at the business social affair, misalkan ada acara nikahan, ini Mas Fajar, ada kakaknya menikah atau saudaranya menikah, itu kan cateringnya 1 kali kan, cuman kan.
Nah, atau pemesanan mesin produksi. Mesin produksi kan dipesan satu kali. Ini misalkan pabrik penggilingan tebu. Dipesanlah mesin tebu itu, mesin penggilingan tebu ya satu kali. Tidak dipesan setiap hari mesinnya. Cuma satu kali. Itu namanya single order. Ya kan? Inventorinya cuma satu kali. Sementara repeat order itu pemesanannya berulang kali. Atau bahasa lainnya routine guidelines. Pemesanan yang berulang kali. Apa itu? Kalau pabriknya sudah beroperasi. Misalkan pabrik pembuat sepatu. Untuk membuat sepatu ya. Maka kalau sekali itu bikin pabriknya, mesinnya, atau peralatannya satu kali beli. Tapi berikutnya adalah spare part. Untuk mesinnya bisa berkali-kali. Bahan baku berkali-kali. Yang disebut sebagai raw material. Terus ataupun barang-barang supplies. Ya, barang-barang supplies seperti pensil dan sebagainya, kertas. Atau bisa juga membeli ya tadi spare part ya, spare part yang berulang kali gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah supply source. Supply source itu sumber pasokan. Maksudnya ya, sumber pasokan. Nah, sumber pasokan itu dari mana mendapatkan sumber pasokan itu? Tentu sekali source for procurement of inventory. Maksudnya supply source ini adalah sumber untuk pengadaan persediaan. Sumber untuk pengadaan persediaan. Dari mana saja? Bisa jadi inside supply. Apa itu inside supply? The company produce the item. Bisa jadi dia produksi sendiri komponen-komponen itu. Misalkan bikin mobil, ada blok mesin mobilnya itu diproduksi sendiri. Berarti dia supply-nya di mana? Dari pabriknya sendiri. Untuk membuat mobil, bikin blok mesin sendiri. Bikin apa lagi? Bikin dashboard-nya sendiri. Misal ya, dia bikin 2 komponen itu sendiri. Nah, kemudian bisa juga outside supply, yaitu item item yang diperoleh, barang-barang yang diperoleh dari approved supplier, dari supplier yang memang sudah disetujui oleh perusahaan. Contohnya misalkan bikin mobil tadi, kalau blok mesin, dashboard dibuat sendiri, tapi ban, pelek, komponen jok, komponen untuk rangka, komponen macam-macam yang lainnya dari pemasok. Nah, itu namanya outside supply. Oke ya? Nah, itu klasifikasi penggolongannya. Lanjut. Kategori ketiga atau klasifikasi ketiga adalah knowledge of demand. Knowledge itu apa artinya? Pengetahuan kita atau bahasa mudahnya informasi dari permintaan. Knowledge of demand. Knowledge atau pengetahuan kita tentang demand itu bagaimana? Pertama, ada permintaan yang konstan. Konstan. Konstan itu apa maksudnya? The most common assumption is constant over time. Jadi asumsi umumnya permintaannya itu konstan sepanjang waktu. Relatif konstan. Maksudnya begini. Ada beberapa produk atau kita memesan inventory atau kita memproduksi barang yang permintaan barang itu relatif tidak fluktuatif terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, misalkan gini. Alivia pakai lipstik nggak?
Oke, Pak. Oke, nah menurut saya permintaan lipstik itu tidak ada lonjakan yang signifikan. Pernah dengar nggak bahwa kita kehabisan stok lipstik di toko-toko? Nggak pernah dengar kan? Enggak, Pak. Nah, tapi kalau kehabisan stok, misalkan ini, misalkan ada barang yang diproduksi dulu, ini misalkan apa itu namanya? Masker, hand sanitizer dulu pernah langka stoknya, ya kan? Terus apalagi barang-barang yang langka dulu waktu itu. Atau mungkin ada beberapa produk-produk makanan yang tidak tersedia. Ya, itu artinya kan dia fluktuatif, kadang rendah, kadang tinggi, kadang turun. Jadi kalau dia bayangkan seperti detak, pernah lihat grafik ini nggak? Yang naik turun begitu. Grafik apa itu? Novel yang naik turun gini. Kalau kamu pernah EKG atau ada grafik detak jantung yang turun naik gini, ya kan? Itu tidak konstan. Kalau yang detak jantungnya konstan itu yang bagaimana, Novel? Yang datar, Pak. Yang datar itu yang gimana? Orangnya gimana? Meninggal. Meninggal, betul. Kalau orang sudah meninggal, detak jantungnya konstan, gitu kan, lurus kan? Itu namanya konstan. Bayangkan, jadi permintaannya itu relatif stabil. Ya, kalau demand-nya relatif stabil, kasih contoh Novel, apa kira-kira permintaan barang yang relatif stabil lah? Tidak ada pernah terjadi gejolak, naik atau turun drastis. Apa kira-kira? Coba Novel. Permintaan apa? Beras, Pak. Beras. Beras betul nggak stabil? Kalau manusia yang makan beras kan manusia ya. Kalau pertumbuhan penduduk itu stabil atau naik terus jumlah penduduk? Walaupun pertumbuhan penduduk naik terus. Naik, Pak. Kalau naik terus pasti permintaan beras juga naik. Ya kan? Ini yang tidak terlalu signifikan gitu. Penduduk naik tapi dia permintaannya biasa-biasa saja lah, tidak terlalu signifikan. Emas mungkin ya, Pak? Apa? Emas, Pak. Emas. Permintaan emas. Oke. Ya, permintaan misalkan ini saya kasih contoh yang lain ya, flash disk. Permintaan flash disk itu nggak ada terlalu gejolak. Karena penduduk Indonesia banyak, terus setiap orang akan beli flash disk. Nggak akan. Kalau sudah beli satu flash disk, nggak akan beli lagi itu. Bisa dihapus-hapus kan file flash disk ya. Gitu ya. Kasih contoh lain. Siapa yang mau kasih contoh? Siti, apa permintaan yang stabil? Kipas angin, Pak. Kipas angin. Ya, kipas angin. Oke. Nah, contoh-contoh itu ya. Sekarang ada permintaan yang variabel. Variabel tadi yang seperti tadi, bergejolak. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gitu ya. Kadang-kadang naik terus juga. Atau turun, naik. Gitu. Namanya permintaannya variabel. Kalau dalam statistik disebutkan begini. Follow some empirical distribution. Mengikuti suatu distribusi statistik tertentu. Misalkan berdistribusi normal. Saudara sudah belajar statistik? Sudah belajar statistik? Ada mata kuliah statistik? Sudah ngambil? Ada, Pak. Semester 2. Ya kan? Kalau kita belajar statistik, itu ada distribusi probabilitas. Contoh yang terkenal adalah distribusi Poisson. Ya. Nah, itu distribusi diskrit. Distribusi kontinunya adalah normal, eksponensial. Itu ya. Oke. Jadi dia mengikuti suatu pola bentuk distribusi normal seperti bentuk lonceng gitu ya. Itu nah, jadi permintaannya begitu, melengkung ke atas terus turun lagi. Distribusi normal.
Ini saya sebenarnya bisa menggambar di sini ya. Kok saya tulis pakai tangan ini? Sebentar. Format. Ini. Ini gambar distribusi normal seperti ini. Kelihatan? Ya. Ini gambar distribusi normal. Dia berbentuk seperti ini. Artinya permintaannya ada kelompok tertentu permintaannya banyak, yang lainnya rendah, yang lainnya tinggi. Berkemungkinan seperti ini. Oke. Ya, saya lanjutkan. Itu variabel. Lanjut ya. Knowledge of demand. Berikutnya, pengetahuan kita tentang demand itu, ada permintaannya yang independen. Independen itu adalah no relationship, tidak ada hubungannya antara permintaan untuk satu item dengan permintaan yang lainnya. Permintaan satu barang tidak ada hubungannya dengan permintaan lainnya. Contoh, permintaan sendal jepit. Saya tanya dulu ini ke Fajar. Apakah ada hubungannya, Fajar? Permintaan sendal jepit sama permintaan laptop. Orang, jadi begini maksudnya, ada hubungan itu karena permintaan laptop tinggi, banyak yang beli laptop, maka yang beli sendal jepit juga tinggi. Ada nggak hubungannya begitu? Nggak ada, Pak. Ada ya. Kalau beli laptop satu, mesti beli sendal jepit satu. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Nah, kalau beli laptop satu, mesti beli cabai 1 kilo. Ada hubungannya nggak? Nggak ada juga. Itu namanya independen. Antara satu barang dengan barang lain tidak ada hubungannya. Ya, no relationship. Yang kedua, dependent. Item is directly related or the result demand for a higher level item. Higher level item ini maksudnya item yang memiliki level yang lebih tinggi dalam satu struktur produk. Nah, ya saya kenalkan istilahnya bill of material atau satu struktur produk. Nah, ini begini. Misalkan siapa ini? Fadila ya. Fadila dengar? Fadila ya. Nah, Fadila gini. Kita umpamakan kursi. Kursi ya, akan buat kursi. Kalau kursi kuliah lah gitu ya. Kursi kuliah kan ada sepatunya ya. Sepatunya plastik. Yeah. Nah, satu kursi kuliah butuh berapa sepatu? Berapa? 4. Kalau Fadila akan membuat 10 kursi kuliah, maka berapa banyak sepatu kursi yang mesti disiapkan? Demand sepatu kursinya berapa banyak? 40. 40. Jadi ada nggak hubungannya antara demand sepatu dengan jumlah kursi? Ada. Ada. Itu namanya dia dependent, tergantung. Jadi jumlah sepatu kursi tergantung dari banyaknya kursi yang mau dibuat. Itu namanya kursi higher level item, sepatu kursi level yang lebih rendah. Sementara tadi laptop dengan sendal jepit tidak ada hubungan. Kalau saya beli 10 laptop, maka tidak harus beli 10 sendal jepit. Kenapa? No relationship. Independent. Antara satu dengan lain itu tidak ada hubungan. Nggak kenal. Begitu ya. Nah, kalau ini dalam satu struktur produk, yang dependent itu dalam satu struktur. Nanti ada gambarnya. Kemudian, knowledge of lead time. Nah, lead time. Lead time itu apa? Ini mungkin saya tunjukkan dulu gambar lead time. Carikan kepada saudara gambar lead time, supaya saudara tahu. Property, replacement, lead time ya. Terlihat gambar ini ya. Lead time.
Lead time itu artinya adalah waktu ancang-ancang, ya, waktu ancang-ancang mulai dari kita melepaskan order atau bahasanya order entry date. Misalkan begini tadi, kita pesan barang, Putri pesan barang tanggal 29. Tanggal berapa barang itu datang? Misalkan datang tanggal 31. Berarti 29, 30, 31. Lead time-nya 3 hari. Lead time itu artinya sejak kita mesan sampai delivery date, sampai barangnya itu bisa kita pakai. Delivery date-nya barangnya this side is 100% editable ya. Adapt to your need, capture your audience attention. Nah, ini maksudnya begini. Ini tadi dikaitkan dengan, bukan yang tulisan ini ya, dikaitkan dengan tadi delivery date ini, waktu, berapa lama waktu sejak kita pesan sampai dengan barang itu diterima. Nah, kaitkan dengan tadi knowledge of lead time. Sekarang knowledge of lead time itu, ya, knowledge of lead time kita itu, ada yang lead time-nya konstan. Kalau kita pesan barang, ya rata-rata 3 hari. 3 hari. Meleset 3 hari lebih sejam. 3 hari lebih 2 jam. Atau 2 hari 23 jam. Misalkan ya. Nah, begitu. Hampir 3 hari lah rata-rata. Kita kategorikan sebagai konstan. Tapi juga ada barang-barang yang kita pesan, nggak pasti datangnya. Nggak terlalu exactly datangnya 3 hari. Kadang-kadang 1 hari. Kadang-kadang lebih banyak lagi 2 hari. Rata-rata 3 hari. Tapi kemungkinan juga ada datangnya 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Itu namanya dia variabel. Suppliernya tidak bisa memastikan. Pokoknya ini antara 2 hari sampai 7 hari. Tepatnya berapa hari? Nggak bisa pastikan. Karena ini barang yang saya impor. Jadi mungkin ada masalah-masalah di laut, di pelabuhan, dan sebagainya. Ancang-ancang waktunya 2 sampai 7 hari. Itu artinya variabel demand-nya. Lead time-nya. Oke? Kita lanjutkan ke inventory system. Inventory system yang kelima ini, klasifikasinya inventory system, adalah order stock every time the inventory position reach, ya. Order stock every time the inventory position reach a reorder point. So record must be maintained of all inventory transaction. Nah, perpetual itu dikaitkan dengan stok persediaan yang akan diisi ulang ya, apabila posisi inventory kita itu menyentuh titik pesan kembali. Oke, nanti kita akan pelajari. Maknanya begini, kalau saya kasih gambar begini, gambaran yang mudah ya. Mbak Ken bisa dengar nggak Mbak Ken? Bisa, Pak. Nah gini, Mbak Ken tentu sekali punya stok beras di rumah, oke? Iya, Pak. Kapan Mbak Ken beli lagi beras? Pada saat persediaan beras itu tinggal berapa? Kira-kira? Hampir habis, Pak. Nggak dengar, tinggal berapa? Hampir habis. Ya, kira-kira berapa? Tinggal 1 kilo, 2 kilo. Sebutkan kilonya itu. Sekitaran 1 kilo mungkin, Pak. Oke. Itu namanya reorder point. Jadi kebijakan inventory beras di rumah Ken itu adalah apabila beras tinggal 1 kilo, maka beli lagi, isi berasnya, penuh lagi 25 kilo. Umumnya sekali beli 1 karung. Ya kan?
Jadi Iya, Pak. beras tinggal 1 kilo, beli 25 kilo. Nanti berikutnya beras tinggal 1 kilo lagi, beli lagi 25 kilo. Itu namanya model persediaannya adalah perpetual. Ya, perpetual. Ingat ya. Jadi apabila menyampai reorder point, baru dia beli lagi. Perpetual. Yang kedua, periodik. Nah, sekarang saya tanya ke mbak-mbak juga yang sering belanja nih. Siapa yang sering belanja ini ya? Mbak Salwa lah. Salwa Putri. Iya, Pak. Oke. Mbak Salwa, kalau belanja ke supermarket dalam 1 bulan berapa kali? Untuk kebutuhan 1 bulan itu. 1 bulan sekali untuk stok. Oke. Di tanggal berapa belanjanya? Di awal bulan atau enggak akhir bulan? Nah, sok kasih tanggal. Oh, perkiraan tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3 ya. Atau biasanya tanggal 3 ya. Atau tidak, tanggal 30. Tanggal 30. Ya, antara itu ya. Oke. Kita cari satu tanggal aja, tanggal 3. Oke, jadi Mbak Salwa itu belanjanya gini. Untuk kebutuhan inventory di rumahnya, beli di tanggal 3. Stok semuanya. Ya, stok untuk 1 bulan. Kapan belanja lagi? Tanggal 3. Ya, stok lagi untuk 1 bulan di rumah. Nah, itu kalau kita menganut sistem persediaan itu namanya periodik. Bedakan dengan perpetual. Kalau perpetual, kalau persediaan beras tinggal 1 kilo, beli. Kalau persediaan minyak goreng tinggal setengah liter, beli lagi. Nah, kalau Mbak Salwa tadi, model persediaan nggak begitu. Belanja untuk 1 bulan pada tanggal 3. Nanti belanja lagi tanggal 3 lagi. Karena memang sudah dihitung untuk kebutuhan 1 bulan itu cukup. Begitu dia belanja dari pengalaman-pengalaman begitu ya, 1 bulan cukup. Nah, itu kalau belinya secara periodik, itu namanya inventory sistemnya adalah periodik. Ya. Order stock on a time cycle. Jadi ada siklusnya. Ya. And this is an on stock replenishment. Jadi keputusan untuk mengisi persediaan ini, stock replenishment itu ya, mengisi persediaan are only made, hanya dibuat at this interval. Hanya dilakukan pada interval tadi. Tanggal 3 sampai 3, itu intervalnya 1 bulan. Ya kan? Nah, nanti beli lagi tanggal 3. Beli lagi tanggal 3. Atau kalau belanjanya 2 kali sebulan juga bisa. Tanggal 3, tanggal 15, terus tanggal 3 lagi, tanggal 15. Berarti 1 bulan 2 kali periode. Periodik 2 kali. Kita lanjutkan. Inventory system yang berikutnya adalah Material Requirement Planning atau MRP. Sistem order stock, artinya stok order pemesanan, jadi sistem stok order pemesanannya only, hanya to meet pre-planned production requirement. Pre-planned ini artinya apa? Perencanaan produksi, kebutuhan perencanaan produksi. MRP ini adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan barang dalam rangka untuk memproduksi barang-barang. Di mana barang-barangnya itu yang sifatnya yang tadi, yang dependen. Yang dependen, ya. Contohnya tadi misalkan membuat kursi. Dependen kan? Jadi kalau membuat kursi, 1 buah kursi terdiri dari 1 buah jok yang duduk, 1 buah jok senderan, ada 2 handle tangan, ada besinya panjang sekian, ada besi model begini, ada bautnya berapa, jumlahnya sebagainya. Nah, menghitung semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi kursi, memproduksi mobil, memproduksi laptop, begitu ya, memproduksi televisi, dan yang lain-lainnya, itu menggunakan namanya
Material Requirement Planning. Oke? Nah, yang selanjutnya, Distribution Requirement Planning. Jadi ini ada kata-katanya distribution. Yang di atas material. Nah, artinya kalau material ini adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi. Sementara distribution apa? Barang-barang yang sudah jadi finished good yang akan didistribusikan ke customer. Ya. Maka ini sistemnya adalah sistem order stock to meet apa? To meet distribution center. Artinya di outbound logistik. Outbound logistik. Kalau MRP itu inbound logistik, DRP outbound logistik. Di multi-seller network. Ini network ya, tulisannya salah. Di multi-echelon network. Multi-echelon network. Network multi-echelon network itu apa maksudnya? Maksudnya adalah jaringan distribusi yang multi-echelon. Jaringan multi-echelon itu apa maksudnya? Siapa yang tahu? Jaringan distribusi multi-echelon. Ada yang tahu? Jaringan distribusi multi-echelon. Contohnya begini. Kalau dari pabrik langsung ke konsumen, itu echelonnya 0. Levelnya 0. Jadi konsumen bisa langsung pesan ke pabrik. Atau pesan langsung ke pembuatnya. Ada nggak barang yang konsumen bisa langsung pesan ke pembuatnya? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Apa? Contoh, kasih contoh. Kalau untuk pabrik, ada pabrik sepatu Tomkins, Pak. Pernah pesan sepatu ke pabrik? Kalau buat saya sendiri belum sih, Pak. Belum ya? Iya. Tapi mungkin ada ya, yang pabrik rumahan seperti di Cibaduyut, kita itu pingin sepatu yang khusus. Sepatu yang khusus. Ini tadi yang jawab siapa Mas apanya? Saya, Pak. Noval ya. Nah, misalkan Noval ini anak rocker, gitu ya, rocker, gitu ya. Kan sepatu rocker itu beda, ya kan? Kalau misalkan orang-orang casual itu sepatunya pakai sneaker, ya. Kalau rocker pakainya bukan sneaker kan, sepatu boot yang tinggi ya. Oh, boot yang tinggi, antik lah gambarnya. Itu tidak ada di pasaran. Ya, bahkan Noval mendesainnya sendiri gambarnya. Misalkan gambar tanduk kambing, gitu ya, ada gambar tanduk kambing sepatunya. Terus kemudian ada gambar kambing, ada gambar gajah, ada gambar jerapah gitu di sepatunya. Tidak ada jual di pasaran. Maka Noval datang ke tukang pabrik yang buatnya ini. Di Cibaduyut itu ada banyak pabrikan rumahan atau home industry. Tolong bikinkan. Yang desainnya seperti ini, tingginya sekian, desainnya ada gambar melengkung-melengkung begini, bahannya ini, haknya tingginya sekian, ukurannya sekian, kulitnya mau kulit apa Noval? Kulit harimau, Pak. Kulit harimau. Noval bawa sendiri harimaunya. Ini harimaunya tolong dikulitin, kata Noval. Dibuatlah sama pabriknya. Ya kan? Itu namanya zero echelon. Dari pabrik langsung ke customer. Oke? Nah, sekarang kalau Noval beli minuman Aqua, nih misalkan. Pernah ke pabrik nggak? Ke pabrik Aqua, beli Aqua 1. Enggak, Pak. Nah, dia akan melalui saluran distribusi. Dari pabrik biasanya dikirim ke distributor. Distributor ke agen. Agen ke toko. Noval belinya di mana? Di toko, Pak. Nah, itu namanya multi-echelon. Multi-echelon. Jadi ada beberapa lapis distribusi sampai ke konsumen. Tidak langsung. Ya, paham ya Noval ya? Antara zero echelon sama multi-echelon. Nah, DRP ini ingin menghitung kebutuhan finished good di setiap echelon. Misalnya echelon itu apa? Retail,
berapa banyak, agen berapa banyak, distributor berapa banyak, sampai ke publik berapa banyak. Itu pakai DRP. DRP itu outbound logistik, sementara MRP inbound logistik. Oke? Nah, kita lanjutkan. Ada lagi inventory system itu single order quantity. System order stock to meet unique or short-lived requirement. Single order quantity ini pemesanan barang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan unik. Untuk kebutuhan-kebutuhan unik tertentu. Ya ini sama dengan seperti project juga ya. Project atau kegiatan misalkan gini. Pesan tumpeng khusus tapi tumpengnya modelnya piramida atau candi Borobudur. Itu kan desain khusus ya untuk model candi Borobudur. Telurnya tidak mau telur ayam atau telur bebek, tapi maunya telur penyu. Grace pernah makan telur penyu nggak, Grace? Belum, Pak. Nah, itu kalau misalkan bikin nasi tumpeng, Grace bikin nasi tumpeng, tumpengnya itu bentuknya candi Borobudur, telurnya telur penyu, ya kan? Ikannya ikan sapu-sapu, misalkan ya, itu pemesanan khusus. Orang yang bikinnya terpaksa cari itu. Ya, telur penyu, ikan sapu-sapu. Tahu nggak ikan sapu-sapu? Grace? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ikan sapu-sapu ya. Oke, ikan sapu-sapu ini bisa kita hire untuk nyapu jalan gitu ya. Nyapu-nyapu jalan, cleaning service ikan sapu-sapu ini. Nanti Grace nanti browsing di internet lihat gambar ikan sapu-sapu ya. Mungkin nanti berminat untuk belinya. Itu bersih akuarium itu kalau dengan ada ikan sapu-sapu ya. Dimakan sama dia lumut-lumut semua. Single order. Lanjut. Ini yang tadi yang saya sebutkan tadi yang independent demand dengan dependent demand. Independent demand itu ini yang namanya yang saya gambarkan ini namanya struktur produk atau bill of material. Ya, yang paling atas ini adalah independent demand-nya itu adalah finished good. Misalkan sepatu. Sepatu terdiri dari sol, terdiri dari kulitnya, sementara sol terdiri dari komponen apa lagi, ini apa. Nah, independent demand itu yang ini. Demand is not related to other item or final end product. Tidak berhubungan dengan produk yang lain. Jadi kan, sementara yang dependent demand tadi sepatu kursi, kalau ini atasnya kursi, di bawahnya sepatu, maka sepatu kursi ada hubungannya dengan kursi. Itu yang disebut sebagai dependent demand. Demand and item komponennya related to the parent. Parent-nya itu ini. Yang atasnya parent, orang tua, yang bawahnya child, anak. Dalam konsep ini, konsep MRP ini ya, atau ini konsep bill of material atau structural product itu, parent itu induknya, child itu anaknya. Ya, parent and child. Lanjut. Properties of demand. Kalau tadi kan klasifikasi. Sekarang properties. Properties itu apa? Ya, komponen-komponen lah begitu ya. Komponen-komponen dari inventory. Yang pertama adalah demand, permintaan. Permintaan ini, apa yang maksud dengan permintaan demand? Unit taken from inventory. Permintaan itu ada pelanggan minta, maka barang diambil dari persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itu maksudnya demand itu. Apa saja? Yang pertama size. Ukurannya. Ukurannya apa? Ya bisa berkaitan dengan refer to magnitude of demand. Magnitude itu tergantung dari fluktuasi dari permintaan, ya. Fluktuasi, magnitude of demand. And has dimension of quantity. Termasuk juga dimensi dari barang-barang tersebut, kuantitas barang. Dimensinya ada kotak, ada yang bulat,
mungkin ada yang drum, begitu ya, ada yang dimasukkan di dalam casing literan. When the size is the same from period, ya kalau dari waktu ke waktu itu sama, kita sebut sebagai constant. Tapi otherwise it is variable. Ya selain itu variable. When demand size is known, kita sebut sebagai deterministic. Jadi apabila permintaan ukuran demand-nya itu diketahui dengan pasti, kita sebut sebagai deterministic. Deterministic itu ada permintaannya pasti, bahasa Indonesia pasti. Sementara ukuran permintaan yang tidak diketahui dengan pasti, kita sebut sebagai probabilistic. Berkemungkinan. Oke. Yang kedua, properti dari demand itu adalah rate. Rate is simply the demand size per unit of time. Berapa sih rate-nya, ukurannya, permintaan itu per waktu? Misalkan untuk barang A permintaannya 20 unit per minggu, barang B 30 unit per minggu, dan seterusnya. Pattern. How unit are withdrawn from inventory. Withdrawn, ditarik. Berapa unit yang diambil dari inventory at beginning or the end period. Uniform or seasonal. Jadi polanya itu bisa sekali tarik cuman satu, atau pada awal periode diambil sekian, pada akhir periode diambil sekian, atau rata sepanjang hari, misalkan setiap hari dikonsumsi 5 unit. Atau dia musiman. Musim hujan banyak dikonsumsi, dipakai demandnya tinggi, musim yang lain, musim panas, turun demandnya. Ya, nah itu mengenai demand. Kemudian replenishment. Replenishment artinya unit put to inventory. Barang yang disimpan dalam persediaan namanya replenishment. Kalau demand tadi apa, Noval? Demand? Unit yang diambil dari persediaan untuk pelanggan, Pak. Itu. Kalau replenishment unit Yang diambil dari persediaan, Pak. Unit yang diambil ke persediaan untuk bukan persediaan. put replenishment. Unit yang ditempatkan ke dalam persediaan. Jadi unit yang disimpan dalam persediaan. Put to inventory. Diletakkan ke inventory. Namanya istilahnya replenishment. Bahasa lainnya mengisi persediaan. Ya, mengisi persediaan. Oke. Ini sama seperti tadi, mengisi persediaan itu ada ukurannya, berapa jumlah kuantiti yang akan diukur, kemudian periode pengisiannya itu apakah setiap hari, seminggu sekali, atau tak pasti. Ya, tak pasti. Kadang sehari sekali, kadang 5 hari sekali, kadang sebulan sekali, begitu, nggak pasti. Itu namanya probabilistic. Yang lainnya konstan. Polanya, how unit are added in inventory. Berapa banyak barang yang ditambahkan ke inventory. Ada yang sekaligus, instan, ditambahkan. Ya kan? Ada juga yang dicicil. Oke. Kemudian lead time. Lead time ini adalah the length of time between the decision to replenish an item and it is actual addition to stock that can be constant or variable. Jadi di sini katakan the length of time, waktu, lama waktu. Jadi kalau lead time, ada kata-kata time, lama waktu. Lama waktu apa? Mengisi persediaan dari suatu barang, itu ya, sampai stok itu diisi lagi, gitu ya. Berapa lama? Nambah sekarang, nambah lagi berikutnya, berapa lama? Bisa jadi ngisinya setiap 2 hari sekali, atau enggak pasti, kadang 2 hari sekali, kadang 5 hari sekali ngisinya, ya. Ini tadi lead time sudah saya tunjukkan. Kemudian, di dalam persediaan itu ada constraint.
Constraint ya. Kalau kita mengadakan persediaan. Ada apa itu constraint? Constraint itu apa, Audi? Masih di mute, Audi. Kenapa, Pak? Constraint itu apa? Limitasi, impose on demand, replenishment, and cost by management or cycle environmental conditions. Artinya apa? Limitation itu apa? Limitasi. Batasan, Pak. Pembatasan. Impose on demand. Batasan yang dikenakan pada permintaan pengisian ulang dan biaya oleh manajemen. Nah, itu maksudnya. Jadi, constraint itu adalah adanya pembatasan terhadap apa? Atau yang dikenakan terhadap apa? Terhadap permintaan, terhadap pengisian kembali, dan biaya. Atau physical environmental. Atau fisik ya, fisik dari fasilitas. Contohnya begini. Lingkungan fisik, Pak. Lingkungan fisik. Contoh ya, satu space. Limit the amount of inventory held. Ruangan. Ruangan itu jadi batas. Walaupun kita butuh 1.000 satu hari. Tapi kalau ruangannya cuma mampu menyimpan 500, maka itu tidak bisa 1.000 dimasukkan dalam ruangan itu. Artinya kita harus bikin ruang lain atau nanti dia ngirim lagi. Kalau kita sudah mau habis, kirim lagi. Kenapa? Karena ada batasan ruangan, kapasitas penyimpanannya. Ya, kemudian capital. Seharusnya kita beli 1.000 unit dalam 1 bulan. Ya, tetapi karena uangnya tidak ada, dicicil lah. Jangan 1.000 unit per bulan, kita cicil dulu. Jangan beli sekaligus 1.000. Kita kecicil, setiap hari belinya 100. Kemudian nanti beli lagi 50. Cicil. Tergantung uangnya ada. Itu namanya batasan capital. Ada lagi batasan facility, equipment, and personal. Jadi kalau fasilitasnya terbatas, alat angkutnya terbatas, kemudian rak-raknya terbatas, orang yang mengerjakannya terbatas, ini juga kita tidak bisa full operation. Yang lainnya adalah manajemen policy, artinya never being out stock on certain item. Ini artinya mungkin ada policy gini. Polisinya tidak boleh ada out of stock. Out of stock itu apa? Kekurangan persediaan. Jadi tidak boleh ada kekurangan persediaan. Di sini ya. Sebentar. Mana tadi? Tidak boleh ada kekurangan persediaan. Itu adalah suatu batasan misalkan. Mana tadi ini? Constraint, out stock. Yang terakhir adalah arbitration decision, reciprocal purchasing agreement. Nah, mungkin begini. Kita maunya beli ke vendor A. Tetapi ada vendor yang begini. Kami beli barang Bapak, Bapak harus beli barang kami. Nah, sehingga kita harus terpaksa beli barang dia. Itu batasan. Jadi kita misalkan beli dari tempat lain lebih murah, tapi karena ada perjanjian beli ke dia, jadi terpaksa beli yang agak lebih mahal. Itu semua kita sebut sebagai constraint. Jadi hidup ini tidak ada yang mulus, semuanya ada batasan. Selama tinggal di dunia, kita ada menghadapi berbagai macam constraint. Ya, we face off a lot of constraint. Banyak menghadapi constraint. Nah, itu harus kita optimasi. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sebelum kita masuk ke inventory cost bagian terakhir. Silakan. Gimana?
Sudah ada gambaran ya tentang inventory ya sekarang. Ini Mbak Audi ini, aduh senang sekali ya. Mbak Audi yang punya mobil mahal ini, Mbak Audi itu. Saya pingin tuh punya mobil Audi itu ya. Saya juga pengen. Saya punya dulu mobil Audi. Alhamdulillah, begitu ya, punya mobil mahal. Mbak Audi ya. Ada pertanyaan kan Mbak Audi, Mas Noval, Mbak Grace, Safira, Fajar, Mbak Siti, Salsabila. Ada pertanyaan? Giva, Asri, ada pertanyaan nih? Sampai di sini. Saya mungkin mau menanyakan kembali yang perihal di poin constraint ini, Pak, yang Ya. facility, equipment, dan our personnel. Ya. Saya belum terlalu memahami. Oke. Begini maksudnya Mas Noval. Constraint itu kendala. Ya. Facility apa contohnya? Gudang. Ya, gudang ya. Facility-nya gudang. Nah, kita mau fasilitas di gudang itu ada apa contohnya? Rak umpamanya ya, rak ya, di dalam gudang itu kan ada rak-rak ya. Oke. Rak. Nah, rak-rak kita itu hanya mampu menampung 1000 barang. Kalau kita beli barang. Kan beli bahan baku, disimpan di rak. Hanya mampu menampung 1000. Tapi sebenarnya permintaan kita dalam 1 bulan itu adalah 2000. Apakah bisa nggak 2000 langsung disimpan di dalam rak itu? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu namanya constraint. Jadi artinya kita pikirkan, mungkin ini jangan langsung 1000 juga belum tentu baik. Mungkin kita pesannya 500, simpan 500, kalau habis simpan lagi 500, sehingga sisa raknya bisa dipakai untuk kegiatan lain. Sehingga dengan adanya keterbatasan ini mengakibatkan apa yang kita rencanakan semula. Apa yang rencanakan semula itu? Kalau beli barang langsung 2000, kita dapat diskon 20%. Tapi kalau beli barang di bawah 2000, no diskon. Kan mau dapat diskon nggak, Mas Nopal? Mau dapat diskon nggak? Iya, mau, Pak. Sayangnya kapasitas rak kita nggak bisa menampung. Itu sayangnya. Begitu kan? Nah, gini, saya pingin mobil Audi. Sayangnya sudah dimiliki oleh Audi Fitria. Itu sayangnya. Nah, itu contohnya. Constraint. Pingin dibeli sama saya, sudah dibeli oleh Audi mobilnya. Constraint. Atau constraint-nya begini, mau dibeli sama saya, sayang uangnya tidak ada. Constraint juga. Namanya itu constraint-nya capital, modal. Ini, ada constraint capital. Equipment atau personel. Ini personel itu yang melayani. Jadi kalau kita mau beli barang sebanyak itu, tidak sanggup pegawai kita untuk mengelolanya. Karena jumlah pegawai cuma 2 orang. Barangnya mau dibeli 10.000, nggak sanggup. Nggak ke tangan. Gitu misalkan ya. Nah, itu batasan dari person. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Ya. Nah, oke. Bagian terakhir ini ya, yaitu property inventory yang terakhir adalah cost atau biaya. Biaya ini properti yang penting dalam inventory. The objective of inventory management is to have, untuk memperoleh the appropriate amount, jumlah yang tepat dari apa? Material in the right place,
right time, lower cost. Jadi tujuan kita mengadakan persediaan itu agar apa? Kita memperoleh bahan baku atau material di tempat yang tepat di gudang kita, pada waktu yang tepat, dan harganya murah. Nah, terkait dengan konteks harganya murah inilah yang kita sebut sebagai inventory property cost. Ya, inventory cost. Yang pertama, purchase cost atau item cost. Setiap kita mengadakan barang, perusahaan mau membeli bahan baku, maka tentu sekali dia terkena purchase cost. Purchase cost itu apa? Unit price. If it is obtained from the external source or unit production cost, it is produced internal. Kalau dia diproduksi sendiri, maka itu ongkos produksi. Tapi kalau dibeli dari pihak lain, harganya. Misalkan beli bahan baku, mau bikin pisang sale tadi. Grace mau bikin pisang sale. Beli bahan bakunya pisang. 1 kilogram pisang, harganya 10.000 umpamanya. Ya kan? Maka itu namanya purchase cost atau unit cost. Membeli bahan bakunya itu. Kan Grace punya pabrik, ini misalkan ya, kita doakan Grace punya pabrik pisang sale. Dia mau bikin pisang sale, beli bahan bakunya pisang. Harga per kilonya 10.000. Kita sebut sebagai purchase cost. Yang kedua adalah ordering atau setup cost. Grace mau beli pisang itu bukan 1 kilo, tapi 1 ton untuk kebutuhan produksinya selama 1 minggu. Beli pisang 1 ton. Maka kan dia harus cari pemasoknya. Kalau beli 1 kilo mah gampang. Di depan, pasar, begitu kan banyak. Tapi kalau mau beli 1 ton, nggak bisa di pasar. Harus cari pemasoknya. Di pasar nggak ada pisang 1 ton. Orang jual. Ya kan? Nah, cari pemasok. Jadi di sini cost arising from purchasing order to supplier. Ongkos yang timbul dari pemesanan kita terhadap supplier. Apa? Membuat pesanan, making request, analyzing supplier, menganalisis supplier, making purchase order, membuat purchase order, receiving material, itu nanti kalau barangnya sudah datang diperiksa, dan termasuk dengan proses transaksi yang lainnya. Ongkos-ongkos yang terkait dengan persiapan untuk mendapatkan barang tersebut. Termasuk negosiasi dengan supplier. Setup cost. Itu ongkos yang kedua. Jadi Grace tadi sudah terkena 2 ongkos. Harga barangnya, harga barang per kilonya. Yang kedua adalah ongkos pesan. Yang ketiga adalah ongkos simpan. Grace sudah beli pisang 1 ton. Pisang 1 ton itu apakah ditaruh aja di pinggir jalan, Noval? Punya pisang 1 ton, taruh aja pinggir jalan. Enggak, Pak. Enggak. Diambil orang, dimakan kambing, makan sapi, gitu ya. Pastilah disimpan di gudang. Kalau barang disimpan di gudang, maka ada ongkosnya. Ongkosnya itu apa? Cost incurred on investment in inventory on maintenance, as well as juga investment and physical facility to store inventory. Ongkos yang timbul dari investasi inventory. Gudangnya kan kita sewa atau bikin sendiri. Jadi ada biaya investasi di gudang itu. Dan ada biaya maintenance. Juga memaintenance penyimpanan barang. Nah, termasuk biaya-biaya capital cost. Ongkos modal. Beli pisang 1 ton. 1 ton 1.000 kilo ya. 1.000 dikali 10.000 berarti 10 juta ya. 10 juta. Berarti kan ada uang tertanam 10 juta di gudang kita. Uang 10 juta itu bisa juga ditabung di bank, bisa dapatkan bunga, gitu ya. Pajak terkena ongkos pajak. Asuransi mungkin. Depresiasi, pisangnya menyusut. Nilai pisangnya menyusut. Begitu ya. Karena sudah makin lama makin busuk dan sebagainya.
inventory transfer, atau obsolescence, rusak, atau hilang, dan ongkos-ongkos lainnya. Dan terakhir, stock out cost. Ini adalah apabila kita kekurangan persediaan, maka akan terjadi kerugian. Misalkan begini, Grace itu memproduksi 1 minggu 1000 kilo atau 1 ton. Tapi punya persediaan cuma 750 kilo. Sehingga mesin produksinya menganggur. Akibat apa? Barang tidak ada. Nah, itu kita bebankan menjadi stock out cost. Ongkos yang timbul karena kekurangan persediaan. Loss. Di sini kan, rugi. Opportunity. Kalau ada barang persediaannya, maka kita punya opportunity untuk memproduksi dan menjual barang tersebut. Ya kan? Sehingga dapat uang. Karena barang persediaan tidak ada, maka tidak bisa jadi barang dan tidak bisa kita jual. Jadi ada 4 ongkos. Terutama 3. Novalia, terutama 3 ongkos. Item cost, purchase cost, holding cost. 3 ongkos. In stock out kalau terjadi kekurangan. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan, saudara. Ada? Silakan kalau siapa Mbak Siti. Ini Siti Andintia, Kairani. Ada juga Siti Badria. Masih saudara sama Siti Badria? Enggak, Pak. Enggak ya? Beda, Pak. Beda ya. Pak, Mbak. saya mau bertanya, Pak. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Itu maksudnya stock out cost itu bisa jadi kayak udah ada perjanjian sama orang untuk memesan barang, tapi barangnya nggak ada sesuai dengan pesanan, Pak. Iya, iya. Betul, betul. Katakan Grace itu betul. Kan Grace sudah buat kontrak dengan saya sebagai pembeli. Ya, sudah buat kontrak nih. Saya mau beli pisang sale Grace. Buat kontrak akan menjual, Grace akan menjual 500 kg pisang sale ke saya. Oke. Tapi Grace tidak bisa memproduksi 500 kg pisang. Kenapa? Karena bahan persediaannya tidak ada. Pisangnya nggak ada. Jadi cuma bisa ngasih ke saya 300 kilo. Maka Grace kena penalti dengan saya karena ada perjanjian. Kalau tidak bisa menyampaikan ke saya tepat waktu, maka kena penalti 1 kilonya itu Rp10.000. Sudah ada tanda tangan kontrak di atas materai. Kalau kita bikin kontrak, ada itu. Terlambat mengirim barang sesuai perjanjian, maka kena penalti. Berarti kan stock out cost dia. Ongkos yang timbul karena kekurangan persediaan mengakibatkan Grace kena penalti. Itu yang dibilang oleh Grace tadi. Jadi di sini kita ada lost profit from potential sales or good name company image. Akhirnya saya nanti, wah ini nggak profesional ini, Grace. Jadi company image-nya jadi jelek. Seharusnya dia bisa jual, tetapi tidak bisa jual. Sehingga persediaan ini haruslah dihitung jumlahnya yang cukup. Jangan sampai kurang. Jangan juga berlebih. Kalau menumpuk persediaan, maka nanti barangnya itu di sini. Disebut sebagai, di sini nih. Barangnya itu bisa obsolete, kedaluarsa. Ya kan? Atau nilainya depreciation. Ya, dan di mana kita mengeluarkan uang lebih banyak untuk persediaan. Padahal tidak butuh segitu. Silakan, mungkin ada yang lain, ada pertanyaan? Safira, ada pertanyaan?
Syafira itu batu. Batu syafir. Ya. Fajar. Fajar menyingsing. Jadi ada nurnya di situ. Fajar nur. Fajar cahaya. Cahaya fajar. Lahirnya waktu subuh. Fajar keluar. Fajar di langit itu keluar. Ya. Fajar juga dilahirkan, keluar dari rahim ibunya. Fajar Nur. Ya Fajar ya? Ada pertanyaan Mas Fajar? Dari saya sudah cukup. Cukup ya? Oke, sip. Saudara sekalian, saya kira sementara begitu dulu. Sebenarnya ini ada bagian belakangnya, kelihatannya memang waktu harus lebih panjang, yaitu tentang slide-nya masih ada, yaitu terkait dengan inventory Pareto. Jadi Pareto itu mengaitkan dengan prioritas yang akan kita buat terhadap penanganan inventory. Jadi minggu ini tidak ada tugas, ya. Kita akan ada tugas nanti minggu depan, waktu membahas tentang Pareto. Oke, materinya nanti saya akan upload di VL. Demikian anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya doakan sehat selalu ya. Sehat beserta keluarga. Baik, demikian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.